Mungkin ada dari lu yang masih bersekolah atau berstatus belajar dan masih bingung gimana caranya manage waktu yang lu punya. Lu udah cari kemana-mana konten tentang cara memanage waktu dan lu masih belum ngerti cara manage waktu itu gimana. Nah, kali ini gue akan beri penjelasan cara manage waktu yang gue pakai selama 2 tahun gue sekolah. Dan ini efektif buat gue dan mungkin juga ini efektif buat lu juga. Informasi buat lu aja, gua adalah seorang pelajar SMK dan gua saat ini menginjak kelas 12, dimana ini adalah 1 tahun terakhir gua di sekolah. Gua punya kesibukan yang cukup banyak seperti gym, belajar, baca buku, dan gua aktif berorganisasi di sekolah gua. Gua udah pakai cara manage waktu ini dan ini works buat gua. Disclaimer, ini adalah cara manage waktu gua dan cara manage waktu orang itu beda-beda. Dan semoga ini cara yang cocok buat lu juga. Gue akan bagi beberapa segmen penjelasan dan dimohon juga untuk buat perhatiin baik-baik supaya lu bisa ngerti. Pertama-tama yang harus lu lakuin adalah menentukan tujuan lu dengan jelas. Tanpa tujuan yang jelas, lu bakal susah buat tentuin yang mana yang lu prioritasin dan yang mana yang gak lu prioritasin. Di sini lu bisa tulis tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek lu. Tujuan jangka pendek lu bisa isi dengan tugas mingguan yang lu punya. Sementara tujuan jangka panjang lu bisa lu isi dengan harapan lu di kemudian hari. Kenapa harus gitu? Karena kalau kita tahu tujuan apa yang pengen kita capai, kita bisa buat rencana yang lebih fokus dan terarah. Tanpa tujuan yang jelas, lu bakal kayak kapal yang terombang-ambing di lautan tanpa arah. Beda lagi kalau lu itu punya tujuan yang jelas. Lu bakal tahu persis kemana lu harus pergi dan langkah apa aja yang perlu diambil untuk ke sana. Ketika lu udah menetapkan tujuan lu, selanjutnya lu bisa buat jadwal harian lu. Banyak orang yang ngeremehin dampak dari sebuah jadwal harian ini, mana mereka ngeremehin kalau jadwal harian ini gak perlu sebenarnya. Tapi buat gua ini adalah hal yang penting. Sini lu bisa buat jadwal harian lu serealistis mungkin dan pastiin lu mengalokasikan waktu buat semua aktivitas lu, termasuk belajar, istirahat, dan kegiatan lu yang lainnya. Lu bisa gunain alat bantu kayak kalender atau aplikasi manajemen waktu buat ngebantu lu supaya tetap konsisten. Dengan jadwal lu yang terorganisir, lu bisa lihat gambaran besar tentang apa yang perlu lu lakuin setiap hari dan hindarin lu dari sikap menunda-nunda. Dan ingat, lu harus tetap konsisten ngejalaninnya karena konsisten itu adalah kunci kesuksesannya lu. Salah satu teknik yang mungkin bakal efektif buat ningkatin produktivitas lu adalah teknik Pomodoro. Contoh dari praktek teknik Pomodoro yaitu pas lu belajar selama 25 menit, lu sisihin waktu 5 menit buat istirahat. Simpelnya gitu. Mungkin ketika lu belajar lebih dari 4 sesi, nah setelah 4 sesi itu lu bisa ambil istirahat lebih lama dari sebelumnya, sekitar 15-30 menitan, biar lu gak burnout saat belajar. Teknik ini ngebantu lu buat tetap fokus dalam sesi belajar lu dan ngurangin rasa capek lu saat belajar. Dengan lu memecah belah waktu belajar lu, otak lu bisa bekerja dengan lebih efisien dan lu juga nggak ada lagi yang namanya otak pusing karena otak lu akan lebih segar ketika lu lanjut belajar lagi. Lu bisa coba teknik ini dan lihat gimana produktivitas lu meningkat. Di era digital kita yang sekarang pasti dan akan selalu ada distraksi di mana-mana. Mulai dari notif WA sampai medsos yang kita punya dan semua itu bisa ngehambat produktivitasnya lu. Yang bisa lu lakuin buat ngilangin distraksi itu yaitu dengan mematikan notif yang ada di HP pada saat lu belajar. Kalau perlu, lu bisa gunain aplikasi yang bisa ngunci aplikasi-aplikasi lu dari notif yang ganggu lu. Lu juga bisa batasin waktu penggunaan media sosial lu. Lu bisa kasih ke diri lu waktu 30 menit setelah belajar buat santai dan cek notifikasi yang ada di sosmed lu. Dengan cara ini, lu bisa tetap terhubung sama temen lu tanpa harus korbanin waktu belajar lu. Lanjut ke segmen 5, yaitu mengatur prioritas. Bisa gua katakan kalau mengatur prioritas adalah kunci dalam manajemen waktu. Karena gak semua tugas itu punya tingkat kepentingan yang sama. Lu bisa pakai Eisenhower Matrix buat tentuin tugas mana yang harus lu kerjain duluan yang berdasarkan urgensi dan kepentingannya lu. Dengan begitu, lu bisa fokus dengan tugas-tugas penting yang benar-benar mendesak bagi lu.
Dengan lu ngatur prioritas, lu juga bisa ngindarin stres yang disebabkan oleh tugas-tugas lu yang numpuk. Lu tahu apa yang harus dilakukan terlebih dahulu dan bisa menyelesaikan tugas lu dengan efisien. Ini adalah segmen terakhir dan banyak orang yang lupain segmen ini nih, yaitu lu harus menjaga keseimbangan antara belajar dan istirahatnya lu. Produktif bukan berarti lu kerja nonstop sampai mampus. Badan dan pikiran lu juga butuh waktu untuk istirahat. Pastiin lu udah cukup tidur, olahraga secara teratur, dan lu punya waktu buat santai dan kumpul bareng keluarga lu. Keseimbangan ini penting banget untuk ngejaga kesehatan fisik dan mental lu. Dengan lu ngejaga keseimbangan, lu bisa tetap produktif dalam jangka panjang. Oke, terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Gua harap tips ini bisa ngebantu lu ngatur waktu dengan baik dan lebih produktif lagi. Dan ingat, kalau waktu adalah aset yang paling berharga yang kita miliki. Jadi, gunakanlah dengan bijak. Kalau lu suka video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman lu. Karena berbagi itu adalah sesuatu yang indah. Dan yang indah itu harus kita bagikan. Gua Alpian dari Pena Putih, pamit undur diri. Bye.